Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa, para netizen, para pemerhati dari Padepokan Gaul dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semoga saja tetap dilimpahkan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semoga saja yang sedang sakit, sakitnya segera diangkat oleh Allah, dan juga yang sedang menemui banyak masalah, semoga saja masalahnya diselesaikan oleh Allah dengan cara yang tidak kita sangka-sangka. Dan juga semoga saja para netizen, para subscriber, para pemerhati dari Padepokan Gaul tetap mendapat manfaat, baik itu manfaat dari pesan-pesan dari konten-konten Padepokan Gaul maupun manfaat-manfaat lainnya yang bisa didapatkan. Dan semoga saja itu berpengaruh kepada jasad yang nyata, sehingga apapun yang kita lakukan nanti keluarnya yang positif. Dan semoga saja semuanya dalam keadaan baik. Dan alhamdulillah para pemirsa, para pemerhati, tak lupa kita juga sapa para subscriber kita yang berada di Nusantara, yang ada di Indonesia tercinta, negara kita ini, yang berada di Laut Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, yang ada di Lembang, yang ada di Bandung, yang ada di Pangandaran, tetap semangat, yang ada di Bali, Kalimantan Timur, Grogot, Pasir, yang ada di Medan, Palembang, dan Kalimantan lainnya, yang ada di Lampung, yang ada di Jawa Barat lainnya, Jawa Tengah, Cepu, Blora, dan lain sebagainya, yang ada di Papua, Maluku, dan lain sebagainya. Tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan tak lupa kita juga sapa para pemirsa yang berada di luar negeri, yang di Hong Kong, Taiwan, Thailand, yang ada di Malaysia, Singapura, dan juga yang berada di Jerman. Tetap semangat, dan semoga saja mendapat manfaat semuanya. Manfaat itu semoga saja bisa Anda rasakan di dunia ini maupun nanti di akhirat nanti. Dan alhamdulillah bertemu kembali dengan kami tim Padepokan Gaul, pemirsa. Dalam kesempatan konten kali ini kami mohon izin dari tim Padepokan Gaul ingin membuat salah satu konten yang amat familiar di dunia Nusantara, di negara kita ini, yaitu salah satu sebuah benda. Dan konon katanya benda itu adalah benda pusaka, dan benda itu berwujud sebuah patung atau golek, dan namanya sendiri dalam kesempatan kali ini yaitu tentang golek kencono. Itu bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya itu nanti bisa ditranslate sendiri, saya agak lupa soalnya. Dan ya, kembali lagi kita ingatkan bahwa kita sebagai manusia hidup di alam nyata itu tidak sendirian, karena Allah menciptakan juga jin dan manusia. Jadi mau tidak mau kita ya harus mengimani daripada adanya kehadiran gaib yang ada di sekeliling kita, yang sangat berpengaruh di kehidupan kita ini. Dan semoga saja nanti ada sebuah informasi yang dapat kita ambil maupun pemirsa ambil sebagai pengetahuan maupun wawasan untuk menjalankan kehidupan ke depannya nanti. Itu saja yang dapat kami sampaikan, dan kami mohon izin dari tim Padepokan Gaul. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam kali ini saya ditemani mediator Mas Hamid. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah baik, sehat, alhamdulillah, fresh, glowing ini. Alhamdulillah. Siap untuk konten kali ini? Nggih, siap. Monggo langsung saja, mohon izin pemirsa, semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video nanti, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya terbenteng, terpagari, yang masuk benar-benar yang aslinya saya harapkan. Apabila penyusup langsung terlempar ke neraka jahanam. Dan juga bahasa dan energi dan lainnya semuanya sesuai dengan sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu gaib yang tahu dan bisa bercerita tentang hal ihwal golek kencana, salah satunya sini
Astagfirullah. Selamat malam. Malam. Golongan apa ini yang hadir? Iblis. Iblis. Lah kok suaranya iblis mendayu-dayu, ini iblis apa? Ya iblis. Iblis apa blues? Iblis. Kamu golongan iblis, tapi suaramu seperti perempuan dari ciri khas suaranya. Iya, saya perempuan. Oh, kamu iblis perempuan. Iya. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol, mohon maaf, maksud dari saya itu tadi menghadirkan salah satu goib yang bisa bercerita hal ihwal tentang kulit kencono. Kok kamu yang hadir? Apakah kamu tahu? Tahu. Hmm. Saya kan kebetulan ya ada di golek kencono itu. Oh, kalau kamu bohong tahu resikonya? Iya, tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tahu yang saya pegang? Tahu, tidak usah apa itu mengeluarkan Ya. itu. Sebelum kita lanjut, mohon izin, alangkah baiknya saya memproteksi kamu jika kamu menyusup dan juga nanti menyesatkan informasi dan juga berbohong. Dan ini pelakunya di video nanti. Ngeri sekali kamu. Ngeri apa? Enggak. Saya bisa apa-apa kok. Tidak ada manusia yang berani menjadikan saya loh. Wih. Ya mohon maaf, saya hanya mohon izin memproteksi seperti yang diajarkan guru kami. Iya, saya tahu. Mm-mm. Kalau kamu tidak jamaahnya beliau, wah, Mm-mm. teman-teman saya panggil ke sini semuanya. Oh gitu. Oke, Mbak Iblis, kamu perempuan ya? Iya, Kamu punya nama apa tidak, Mbak? Biar punya. kita lebih akrab lagi, kita berkenalan dulu dong. Siapa namamu, Mbak? Asmara. Asmara. Mm-mm. Loh, seperti yang saya ketahui, asmara itu sebuah kata-kata yang digunakan untuk seseorang manusia yang sedang jatuh cinta. Kok itu sebuah nama? Asik sekali namamu. Ya tidak apa-apa, namanya kan bebas. Mm-mm. Oh gitu. Dan pengertiannya itu kan juga berbeda ya apa yang kamu Hmm. maksud. Oh begitu ternyata. Oke. Untuk Mbak Asmara sendiri, Mbak Asmara dari golongan iblis namanya Asmara. Apa Mbak Asmara cantik juga? Cantik. Ih, Ya kalau cantiknya. kamu mau kan nanti saya bisa datang sini. Ah nggak mau Ya, saya. saya kan bisa mengetahui kamu tidurnya kan di situ. Di mana? Loh kok kamu tahu? Tahu. Di mana itu? Di situ. Kalau kamu bohong terpotong-potong itu loh. Tidak, ini tidak bohong saya. Kamu dapatin informasi dari mana? Ya, saya datang ke sini ya tahu apa yang di Oh. pikiran kamu kan saya kulik-kulik gitu. Oh, kamu kulik-kulik. Ya. Lalu ini kita geser sedikit lagi, Mbak Asmara ya. Iya. Mbak Asmara golongan iblis, perempuan yang ada di kulit kencono, di sebuah benda yang bernama kulit kencono tersebut. Berapa umur Mbak Asmara sendiri? Saya Tolong disebutkan. masih muda. Berapa masih mudanya? Ya, mau 7.000-an tahun. 7.000-an tahun. Ya, 7.000-an tahun setahu saya. Karena kebodohan saya ini, setahu saya ya 7.000-an tahun itu sudah termasuk tua loh. ya bagi saya masih muda kan masih cantik saya. Oh gitu, Iya. masih muda, masih cantik, jelita gitu. Selagi saya dirawat ya cantik terus saya. Makanan saya terpenuhi ya cantik terus. Jadi gitu. Ya makanya saya masih muda. Oh, umur Anda tadi mengatakan 7.000 tahun. Berarti kamu tahu tentang Atlantis. Ya sangat jelas, tahu sekali. Dan tinggalnya Mbak Asmara itu di mana? Saya di situ. Di situ mana? Situ, dekat gunung. Oh, dekat gunung itu. Iya. Sebuah situs itu yang saya bayangkan. Iya, benar sekali. Oh, ada Mbak Asmaranya juga di situ. Ya ada, nyatanya saya sampai sini gini kok nggak ada. Gitu.
Oke, Mbak Asmara mohon izin saya tak menghadirkan sesuatu suguhan buat Mbak Asmara. Kalau memang diizinkan, apa yang Mbak Asmara sukai? Darah. Udah? Darah hewan. Darah manusia malah lebih bagus itu. Ya kalau tidak diizinkan ya tidak usah. Ya kan darah hewan saja. Jadi kalau memang ini saya hadirkan kok diizinkan pasti ada. Kalau tidak diizinkan tidak ada. Ya sudah, saya mencoba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang disukai Mbak Asmara ini yang diizinkan saja hadir komedi depannya. Gak ada itu, nggak Berarti nggak boleh. diizinkan kan? Ya kembang saja Ya kembang. sudah. Komplit itu kembangnya. Sambil makan. Makasih. Sambil kita ngobrol ya Mbak Asmara. Ya. Lalu ini Mbak Asmara yang ingin saya tanyakan tentang sebuah berita di dunia manusia, di dunia kami loh ya. Ya. Golek kencana itu sebenarnya apa sih Mbak Asmara? Kalau Mbak Asmara bisa menceritakan dari Ya. awal hingga tercetus nama golek kencana. Kalau untuk golek kencono itu sendiri ya sama saja kayak hal pusaka-pusaka yang palsu seperti itu. Loh? Oh. Kalau golek kencono itu Mm-mm. bentuknya ya seperti golek tapi terbuat dari besi kuningan. Oh. Jadi begitu. Ya sama seperti pusaka-pusaka lainnya. Mm-mm. Tapi kalau untuk golek kencono sendiri kan fungsinya Mm-mm. kodamnya itu kan disuruh membantu. Mm-mm. Membantu dalam hal ya seperti kekayaan, bisa mendatangkan uang, bisa mendatangkan hoki bagi orang yang memilikinya. Oh. Jadi begitu. Iya. Itu fungsinya dari golek kencana itu sendiri. Jika itu digunakan dan diberikan makan. Iya jelas setiap hari itu harus diberikan makan. Ya kalau saya tidak diberikan makan, ya yang mempunyai pusaka golek kencana itu sendiri yang saya makan. Ya kan saya bisa terbang langsung. Wih, sakti sekali kalau gitu ya Mbak Asmara. Ya syaratnya ya harus ngasih makan setiap hari. Oh. Entah itu dari darah ayam yang hitam, ayam cemani. Ya kalau enggak ya ayam yang warnanya putih, mulus. Oh. Itu wajib bagi saya. Ya kan setiap hari juga saya datangkan uang tuh. Oh. Ternyata begitu, Anda membantu mendatangkan uang ataupun mendatangkan harta. Itu kan versi Mbak Asmara. Tetapi di dunia manusia kenyataannya sebagai manusia seperti saya ini yang bodoh ini, setahu saya dia juga kan bekerja di dunia nyata. Iya, saya tahu itu. Dan terus Mbak Asmara cara membantunya gimana? Coba dijelaskan. Kalau untuk golek kencono sendiri, karena terbilang ya di dunia manusia itu ya harganya mahal. Dan kalau mahal itu ya yang punya ya hanya beberapa orang saja, tidak semuanya bisa memilikinya. Lalu? Dan kebanyakan yang memiliki jimat golek kencana itu sendiri kan orang-orang kaya. Kalau orang kaya kan pasti ya kebanyakan mempunyai usaha. Dari usahanya itu kan saya datangkan pembeli. Saya tarik pembeli. Entah itu usaha apapun ya saya bantu. Mau usaha dalam hal makanan, mau bidang penjualan, apapun ya saya bantu, saya datangkan pembeli. Harganya yang bisa membeli, ya membeli mahal itu. Dan golek kencana sendiri kalau dijual belikan kan mahal itu. Ya karena dari kodam-kodamnya sendiri langsung bisa mendatangkan uang. Dari kodam-kodamnya sendiri ya bisa mendatangkan uang. Oke. Lalu ini Mbak Asmara, dari golek kencana itu yang mengisi di dalamnya itu kodamnya apa saja? Ya kalau itu ya iblis-iblis kelas tinggi semua. Ya untuk bila ini iblis-iblis kelas tinggi. Iya. Ya apalagi setiap hari dikasih makan. Banyak makannya. Makannya darah itu tadi. Ya salah satunya seperti ini. Kembang juga. Ya kalau ya misal di dalam
hari yang tertentu Mm-mm. yang saya kasih bisikan kepada orang mempunyai, Mm-mm. ya dia ya harus menyetorkan 1 nyawa Weh. tumbal. Lah kok bisa Hmm, begitu? ya iya, ya kan kalau mempunyai golek kencana itu sendiri kan ya harus seperti itu ya, karena iblis-iblisnya kelas tinggi mintanya seperti itu. Wajib minta tumbal itu. Iya. Oh gitu. Kalau dia mau memberikan, ya otomatis itu orang itu sudah terikat perjanjian dengan sugihan. Begitu. Ya awal-awalnya ya saya arahkan, Hmm. saya bisik-bisiki melalui orang yang dia datangi, persyaratan Merasa gitu. ini. Ya awal-awalnya memang yaitu darah ayam, Mm-mm. kembang, Ya, kemenyan. mm-mm. Kalau dia sudah kaya ya harus mau tidak mau harus menyetorkan nyawa. Mm-mm. Kalau tidak mau ya orangnya sendiri yang saya makan. Oh gitu. Dan Saya datangi langsung itu. hmm. Dan tempat dari pusaka ini juga harus tertutup, tidak boleh terkena cahaya. Oh. Jadi ada syarat khususnya menempatkan pusaka golek kencononya lah, melakukan ritualnya lah, dan juga untuk ikatan perjanjiannya juga gitu. Iya, Oke, ya saya mulai paham. ruangannya itu Mm-mm. harus disendirikan. Hmm. Terus saya dikasih kotak, harus ditaruh di dalamnya, Hmm. harus gelap dan tidak boleh dibuka. Oh. Selain kecuali makan itu saja. Oh. Tapi setiap hari harus membaca mantra-mantra. Ternyata begitu ya. Ya, seperti itu. Saya Dan bisik-bisiki saja itu mantra-mantranya. Ketika kamu habis melakukan ibadah seperti kamu itu, sedikit demi sedikit kan saya selewengkan itu imannya, enak saja. hanya benar itu. Iya. Nah, sampai begitu ya. Saya agak tertarik ini Mbak Asmara menanyakan sesuatu yang tadi bisa Mbak Asmara ajak ke perjanjian pesugihan. Berarti begini ya yang saya tanyakan. Iya. Awalnya golek kencana itu digunakan untuk penglaris usahanya saja ya. Tidak hanya itu saja, semuanya. Awalnya, Ya. membantunya menjadi penglaris. Setelah menjadi penglaris itu ditarik menjadi jalur pesugihan. Dan ikatan pesugihannya itu dengan iblis yang mana kalau Mbak? Ya kalau Asmara itu bisa ya tanpa jelaskan? sepengetahuan orangnya, sudah otomatis itu. Oh. Ya Berarti- makanya untungnya nanti setelah dia meninggal kan ya banyak. Nah, untuk billahi min dzalik. Ya iblis-iblis sekarang juga banyak itu yang membuat peraturan seperti itu tanpa Wih. sepengetahuan orangnya. Berarti bukan perjanjian secara langsung Iya. nyata masuk ke kerajaan gaib gitu enggak? Iblis juga kan ya mempunyai upgradean setiap hari. Oh, gitu ya. Oke, sambil makan lagi apa Mbak Asmara? Lalu ini Mbak Asmara yang ingin saya tanyakan. Tadi kan Mbak Asmara sempat menyinggung juga setiap hari harus diberikan makan darah. Nah, tadi kan Mbak Asmara mengatakan Mbak Asmara tinggalnya di dalam pusaka. Cara memberikan makannya itu gimana? Ya itu kan pusaka. Hmm. Ditaruh di kotak dan ditaruh di ruangan yang tertutup, yang gelap. Ya tinggal membukanya, tinggal diteteskan itu darah-darahnya, tidak semua darahnya. Yang saya ambil kan sari-sari pati yang ada di dalam darah. Oh. Nah kalau itu darah manusia, misal ada target nih sudah terkunci, sudah berhasil. Ya orangnya itu otomatis mau tidak mau ya harus, kalau tidak mengirimkan foto dari targetnya itu ya darahnya diambil sedikit, nanti diolesin ke pusakanya. Ya itu sudah langsung itu roh sukmanya sama roh idofinya sudah menjadi tawanan iblis sana. Itu target untuk apa? Kalau ada fotonya. Ya target tumbal itu. Oh, target tumbalnya seperti itu Iya. caranya. Nah, untuk billahi min dzalik. Seperti halnya seorang orang manusia yang sakti sedang menyantet gitu. Benar. Oke. Lalu ini Mbak Asmara. Saya juga tertarik bertanya tentang tadi yang Mbak Asmara katakan. Mbak Asmara kan juga bekerja membantu dia dalam hal kekayaan, meningkatkan kekayaan seorang manusia ya. Iya.
Saya kan belum tahu cara kerja Mbak Asmara. Orang dia itu punya kerjaan di dunia nyata kok masih dibantu di dunia goib. Ya, Seperti Mbak Asmara. cara kerja saya gampang sekali. Tinggal Mm-mm. dia itu apa pekerjaannya. Mm-mm. Misal dia ahli berjudi. Mm-mm. Judinya tidak judi ecek-ecek, 1.000, 2.000, tidak. Judi-judi kelas ya, kelas-kelas atas, Oh. juta-jutaan. Ah. Kalau judi kan gampang saja itu kartu-kartunya. Mm-mm. Saya kerahkan pasukan saya, Ah. apa yang dia mau kartunya biar berhasil ya saya masuk ke situ. Hmm. Terus kartu-kartu yang lainnya dari lawan-lawannya saya ganti semuanya, Oh. biar yong semua. Oh gitu. Ya kalau usahanya apa, misal makanan, Mm-mm. ya saya datangkan saja pembeli-pembelinya. Makanannya saya buat enak, biar ketagihan datang ke situ lagi. Gimana caranya mendatangkannya kalau boleh Ya diceritakan? gampang, tinggal orang yang berlalu lalang di depan tokonya itu saja saya cegat. Roh sukmanya saya tawan dulu. Oh. Ya kudam-kudam dalamnya saya tundukkan. Oh. Supaya mau tidak mau kamu harus beli seperti itu. Seolah-olah dia tertarik sendiri gitu. Iya. Ada sesuatu yang kok saya tertarik pengen makan di sini misalnya gitu. Ya Oke. gitu. Oh. Dan makanannya itu ya dikasih kotoran saya itu. Wih. Biar terlihat enak. Masa. Iya itu aman itu sampai dibawa ke rumah juga aman. Loh, lah kok bisa begitu? Ya biasanya kan penglaris kecil itu kan makanan kalau dibawa ke rumah kan rasanya beda. Kalau saya tetap enak. Oh gitu. Oh ya, ini ngomong soal makanan. Saya punya sesuatu ini. Pak, Ini ada air Jangan. dari guru kami. Beliau juga menganjurkan jika nanti membeli makanan entah itu dari luar, dari manapun. Ya sebelumnya entah itu makanannya ataupun minumannya disemprot pakai air ini dulu. Apakah nanti ada reaksi dari golongan Mbak Asmara yang ada di makanan itu sebagai penglaris? ya jelas sekali. Hmm. Jika suatu saat ya tidak hanya saya saja lah. Ah. Jin-jin sana yang ada di penglaris semuanya dagangan orang-orang itu dibawa ke sini, kamu semprot atau kamu kasih air itu ya pasti golongan-golongan yang mempengaruhi makanan itu ya semuanya ya langsung menghilang, dihancurkan sama yang ada di dalam air itu. Dan dari yang di dalam air itu kan mengganti makanan yang baik, yang enak dimakan. Ya kalau misal lupa ya itu resiko kalian-kalian ya paling. Iya, kami Dalam di sini kan perut sebisa sakit. mungkin jika membeli makanan dari luar, pemirsa, ya diusahakan itu disemprot pakai air zam-zam, entah itu 5 semprot atau 5 tetes. Nanti ya insya Allah dirasakan lebih gimana rasanya, pasti jika makanan itu enak, ya lebih enak lagi. Dan sepertinya ya lebih aman dan nyaman bagi kami. Jika pemirsa ingin meniru seperti itu ya tidak apa-apa. Itu salah satu solusi dari kami yang di sini gitu. Oh iya Mbak Asmara, yang ingin saya tanyakan lagi. Mbak Asmara kan tadi mengatakan golongan iblis tingkat tinggi ya. Termasuk tingkat tinggi. Ya, Dan Mbak Asmara kok mintanya tumbal. Sebenarnya golongan iblis jika meminta tumbal itu biasanya membantu dalam hal apa saja? semuanya. Ya misal Misalnya? dari golek kencana itu sendiri tuh bukan hanya kekayaan saja saya. Apalagi selain kekayaan? Ya terserah dia minta seperti orang ini yang mempunyai saya. Ya semuanya saya kasih. Punya ilmu juga dia. Iya, ilmu. Ilmuwan. Dan Itu nikah udah berapa kali itu. Kan saya bantu semuanya itu. Nikah, cerai, nikah lagi. Ya kan saya tarik manapun ceweknya secantik apapun. Meskipun ya, yang mempunyai saya ini ya orangnya jelek. Ya gampang sekali saya. walaupun sama saya masih gantengan saya gitu, sedikit. Iya ganteng kamu emang. Sedikit. Sudah tua itu dia. Sudah waktunya saya mengambil jatah saya. Oh gitu. Ya Oh, kemarin-kemarin kan keluarganya itu. Ini gantian dia yang saya Ini makan. dari- Oh iya. Dampak negatif yang
dirasakan oleh manusia yang mempunyai sebuah pusaka golek kencono itu nantinya apa saja, Mbak? Ya Secara banyak. nyatanya yang bisa dijelaskan. Secara nyata bagi manusia yang memiliki golek kencono itu pasti emosinya meledak-meledak. Itu satu. Iya, mencari lawan di mana-mana. Yang Mencari kedua, apa itu pembeli. hmm, Ya itu juga memaksa, itu dia mau tidak mau harus beli seperti itu. memaksa. Iya Ya, jelas. tidak bisa lah. Itu kan cara selain- kerja saya dengan Ah. emosinya dia meledak-meledak. Selain itu, Orangnya itu tidak pernah beribadah ya karena tidak apa? pernah beribadah. Ya, di dalam pikirannya, dalam hatinya ya sudah kami semua. Oke. Ya seperti itu tadi, kalau berkeluarga ya tidak akan harmonis, tidak akan lama. Seperti yang kamu sebutkan tadi yang kamu ikuti. Dan banyak lagi itu efek-efeknya. Apakah sakit-sakitan juga Ya nantinya? jelas, ini juga udah sakit-sakitan. Oh. Tapi masih memberikan saya makanan, ya sudah saya bantu saja. Anak-anaknya kan ya sudah saya makan. Anak-anaknya. Ya, Oh iya, ngomong-ngomong yang saya tanyakan lagi. Anak-anak dari orang yang mempunyai pusaka golek kencono kan dia tidak bersalah. Tidak ya. mengetahui dari yang dilakukan orang tuanya. Apakah itu menjadi hak kamu? Ya sebenarnya tidak. Lalu, Tapi bagi saya mm-mm. kan mencari aman daripada nanti anak-anaknya mengetahui jati diri saya yang di dalamnya itu apa, Oh, mengambil apa. Ya saya makan dulu saja supaya tidak ada pintu taubat bagi dia. oh. Ya, anak-anaknya juga otomatis kan makan hartanya yang sudah kami Oh, berikan, sudah kami bantu. Ternyata begitu pada intinya. Jika yang pernah kamu bantu, walaupun bukan dia sendiri yang punya perjanjian, entah itu keturunan yang keberapa, tapi dia banyak ataupun sedikit dia sudah merasakan manfaat daripada hartanya itu ya yang pernah kamu bantu. Ya iya jelas. Jadi itu termasuk sudah menjadi hakmu kalau begitu. Iya sebenarnya tidak. Nah, Tapi ya saya ada-adakan supaya menjadi hak saya. ya terus, jika itu bukan menjadi hak kamu, Mbak Asmara, kok bisa kamu ambil? Bagaimana ceritanya? Ya bisa, itu kan tadi sudah saya sebutkan. Dia makan harta yang menjalur ke haram dari yang mempunyai ini. Makanya saya bisa. Tapi kalau orangnya, nah itu ada kecualinya. Kalau orangnya misalnya sering membersihkan rohaninya, sering membersihkan ya seluruh jasad, seluruh badannya, lahir batinnya, sering beribadah dengan benar. Ya jaranglah sekali mengandalkan harta dari orang yang punya itu. Ya kami ya kesusahan juga. Oh, jadi gitu. Lalu ini Mbak Asmara, Mbak Kencana, yang saya tanyakan lagi sambil makan boleh kok Mbak Asmara, janganlah tegang lah. Ya, Nanti cantiknya luntur loh, lipstiknya luntur. nggak apa-apa. Ini kan saya kembali jelek lagi di sini. Lah kok bisa gitu? Tak tahu, saya dilucuti semua keilmuan saya. Ya misalnya tak buat cantik sementara boleh. Boleh. Ya, sudah cantik sementara. Terus ini yang saya tanyakan lagi. Saya juga pernah mendengar dan mengetahui bahwa ada juga sebuah pusaka ataupun jimat Wah, yang dimiliki manusia yang bernama jenglot. nah, Apakah Mbak Asmara tahu juga tentang jenglot? tahu? Hmm. Ya itu ya. Kalau untuk saya, ya itu sudah saya anggap seperti teman saya. Oh, Itu satu juga lagi. dia bisa bergerak, bisa terbang langsung itu kalau dikasih makan seperti saya. Saking kuatnya energi iblis yang di dalam jimat itu. Oh. Saya kan bisa terbang kalau dikasih makan. Terbang secara gaib gitu. Tidak. Secara nyata, serta pusakanya itu. Mm-mm. Oh, jadi gitu. Oke. Dan jenglot dan golek kencana itu sebenarnya seimbang gitu ya. Ya, kalau dibilang seimbang apa tidak ya tergantung. Tergantung orang yang memilikinya, keilmuannya seperti apa, dia ngasih makan apa, kan seperti itu. Oh, jadi gitu. Dan jenglot sendiri, saya juga pernah, saya tak izin bertanya sedikit Iya. tentang jenglot. Apakah iya tentang kebenaran jenglot itu dulu seorang manusia yang ingin melakukan muksa tapi tidak bisa muksa, Benar sekali. dia menjadi jenglot itu? Iya, Nah, alhamdulillah. dia itu kan muksu kan bukan raja, Nah, bukan tidak ada keturunan dari apa-apa.
apapun, dari terah apapun. Dia manusia biasa yang setiap hari-harinya itu yang melakukan bacaan ritual mantra saja. Tidak mendekatkan diri kepada Allah, tapi dia sok-sokan mau mokso. Sedangkan yang di dalam tubuhnya kan iblis semuanya. Ya dibuat saja itu tubuhnya semakin mengecil, semakin mengecil, semakin mengecil. Rambutnya panjang. Kalau taring itu kan karena dari makanannya itu dikasih terus. Kalau yang aslinya ya tidak ada. Aslinya gara-gara dia diberi makan terus menerus, lama-lama muncullah taring itu begitu. Iya. Tapi banyak sekarang itu jenggot-jenggot yang bukan pemberian dari iblis langsung, tapi dibuat manusia. Seperti saya juga ini banyak bertebaran di mana-mana. Berarti banyak sekarang pusaka-pusaka yang palsu lah. Pada intinya begitu yang Anda sebutkan ya. Semuanya juga palsu, saya juga palsu. Tapi kan kalau saya ini kan langsung ditarik dari alam langsung yang diberikan sama iblis. Bukan dari hasil tangan karya manusia. Bukan. Oke. Lalu ini yang saya tanyakan lagi. Tentang keaslian daripada sebuah pusaka, entah itu Gule Kencono maupun Jenglot. Apakah ada benda tersebut yang asli? Tidak ada. Tidak ada. Kalau untuk pusaka-pusaka dulu itu memang ada aslinya, tapi sekarang sudah nggak ada semua, sudah pindah tangan itu. Dan pusaka Gule Kencono sendiri loh, apakah ada yang asli? Tidak ada. Dari sejak dahulu kala hingga sekarang. Berarti sebenarnya pusaka Gule Kencono sendiri itu memang dari golongan Mbak Asmara dari sejak dahulu kala yang membantu. Ya kan ya menipu manusia lah, mengelabui manusia bahwa ada jimat ini, fungsinya ini. Dari jimat-jimat yang lainnya kan sama situ. Dulu itu ya tidak sebanyak sebanyak ini. Sekarang sudah banyak membabi buta di dunia ini ya. Sekarang kan apa-apa aja bisa dijadikan jimat. Apapun itu. Terima kasih Mbak Asmara sudah hadir ke sini. Ya. Sebelum kita berpisah, apa Mbak Asmara punya kesempatan untuk mengikuti beliau? Tidak ada. Tidak ada kesempatan. Ya, kalau tidak ada ya memang itu jatah Mbak Asmara kan gitu. Ya kan saya juga tugasnya sebentar lagi. Oh, sebentar lagi. Lalu terakhir yang saya tanyakan, apa Mbak Asmara punya pesan baik kepada golongan kami manusia yang tidak menyesatkan loh? Jika menyesatkan itu memotong leher Mbak Asmara, tahu? Ya kalau untuk saran untuk manusia yang belum lah mempunyai jimat apapun itu, ya sebaiknya jangan sampai tergiur dengan jimat atas dasar fungsinya ini bisa itu. Tidak usah. Kalian bekerja saja, bekerja mentaati perintah Allah, niat beribadah itu saja, nggak usah memakai bantuan jimat inilah biar ini itu, nggak usah. Yang sudah mempunyai jimat ya, saya ini menjawab Kenapa? Apa salah ada mengucapkan kata-kata yang baik dan benar kepada golongan manusia? Ya sebenarnya tidak salah, tapi ya saya tidak pernah ini, tidak pernah berkata seperti ini. Oke. Ya kalau memang sudah dirasa cukup ya terima kasih. Sudah saja. Kamu saja yang ngasih arahan pada manusia itu. Oke, sebelum berpisah satu lagi. Banyak ini kan saya sharekan ke dunia manusia, banyak juga yang bertanya kepada kami. Tolong dibentengi. Apakah yang menonton dari tayangan kami mereka terkena efek negatif? Dampak negatif, entah itu semuanya ketarik atau gimana? Ya tergantung orang yang menonton. Kalau orang yang menonton energinya positif dalam hal mendengarkan pembicaraan kita, ya tidak apa-apa, malah mendapatkan hal positif kan baik, bisa merubah dirinya malah. Tapi kalau melihat, mendengarkan perkataan kita, dia kepanasan, ya sudah otomatis itu menjadi jatahnya iblis-iblisnya, tambah banyak. Gitu. Apalagi pemusik kami juga. Ya jelas itu. Nah untuk balik. Ya kalau minta perbentengan diri, ya itu minta saja sama Allah, bukan sama golongan kami. Oke. Terima kasih Mbak Asmara atas waktunya sudah hadir. Ya. Mohon maaf ya saya apabila ada kekurangannya. Tidak ada. Sekarang Mbak Asmara sudah masuk. Oh,
ilmu Iya. setan dalam waktu dekat. Dan tidak diizinkan membantu lagi ya. Iya, tidak. Sebelum keluar dari jasad teman saya ini, tolong kotorannya dari jasad teman saya, mediator ini, di jasad saya, sudah di jasad teman-teman saya, dan di tempat ini semua dibersihkan, buang. Sudah ini, saya kumpulkan. Saya makan saja. Ya, sudah semua. Sudah. Tidak ada yang mengambil itu. Kalau Tidak. mengambil itu lahirnya langsung putus loh. Tidak. Ini makanannya saya bawa buat Ya, gak oleh-oleh. apa-apa, Mbak Asmara yang cantik. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya apabila ada kekurangan ya mohon maaf. Ya, Terima kasih, monggo lanjutkan tugasnya. ya, saya Yang perintahnya pamit. itu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah para pemirsa, begitu adanya dialog kami, sedikit saja yang bisa kami berikan, dan apabila ada manfaat, semoga saja bermanfaat bagi kami, bagi para pemirsa, nambah wawasan juga. Dan apabila ada banyak kesalahan dari kami dan banyak kekurangannya, kami semua dari tim Padepokan Gaul yang di sini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.